Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu maratu rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaika wa silahul a'da wa wajibatud du'a. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap Dewan Muslimin Nur yang saya hormati, segenap jamaah Muslimin Nur yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang Maha Rahman bagi setiap makhluknya dan Maha Rahim bagi setiap hamba-hambanya yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayang pada kita pada hari ini kembali kita dapat melaksanakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita melaksanakan aktivitas harian kita pada hari ini. Berharap kepada Allah semoga setiap aktivitas yang kita pada hari ini senantiasa menjadi satu nilai tambah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kelalaian, kealpaan, kesalahan kita hari ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan keselamatan bagi setiap kita masing-masing. Shalawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah dengan derasnya kariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang terus belajar untuk mengistiqomahkan sunnah-sunnahnya dan terus berpegang teguh kepada ajaran risalah yang dibawanya, ma'idhul mahabbah dengan terus menteladani akhlaknya. Semoga kita diakui sebagai umat yang berhak mendapatkan syafa'atul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini seperti biasa, di hari ini selepas kita melaksanakan salat maghrib untuk memperpanjang i'tikaf kita coba untuk muzakarah, belajar bersama, saling mengingatkan sampai waktu isya insyaallah. Semoga waktu yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita, menambah hasanah pemahaman tentang agama kita, sehingga semakin menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bahwa hari ini kita sudah di pekan awal, masuk di bulan kedua dalam hitungan hijriah, yakni bulan Safar ya. Kalau tulisan Arabnya pakai shad, bulan Safar gitu. Berarti kalau di kalender hijriah bulan kedua setelah Muharram, bulan Safar gitu. Ya kalau bulan Safar ini, kalau yang sering kita dengar memang yang sampai menjadi sebuah keyakinan malah di Indonesia ini bulan diturunkannya musibah dan bala kan gitu. Keyakinan itu sampai tercap. Memang sejarahnya gini Pak, Safar itu dulu orang-orang Arab dulu itu kalau bulan Safar itu disebut bulan sial gitu. Bulan yang membawa banyak bencana dan musibah, sehingga mereka takut melakukan sebuah aktivitas gitu, sampai mereka itu keluar dari rumah rata-rata, sehingga kosong tuh rumahnya. Nah maka kosong itu dalam bahasa Arab disebut Safar, jadi rumahnya ditinggal. Ketakutan yang luar biasa karena mereka meyakini bulan Safar adalah bulan turunnya musibah, bahkan bulan
bulan sial kalau berpendapat di Indonesia kan. Nah ini ternyata sampai terus ke orang Indonesia. Bulan Safar itu dianggap bulan yang ya turunnya musibah lah. Bahkan dalam satu keterangan ulama firasah itu sampai 320.000 penyakit ya. Nah satu sisi kadang kontradiktif Pak dengan keyakinan kita bahwa kalau kita misalkan mengatakan bulan Safar ini meyakini bulan Safar itu Allah turunkan penyakit, seolah-olah atau seakan-akan bahasanya Allah tuh kejam banget gitu nurunin penyakit, padahal Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Allah menciptakan alam semesta ini berdasarkan kerahman dan kerahimannya, dengan kecintaan dan kasih sayangnya gitu. Nah ternyata memang akhirnya dari kegelisahan orang Arab itu justru Islam itu lahir Pak. Islam datang di bawah baginda Nabi memberikan ketenangan, solusi. Dan kita tidak juga menyalahkan itu itu karena memang ada sebagian ulama juga mengatakan itu. Bahkan di kitab I'anah Abu Syakarwata pun menjelaskan tentang bab safar itu. Nah jadi artinya safar itu maknanya kosong Pak. Nah akhirnya Rasulullah justru kalau memberikan satu motivasi, jangan terlalu takut gitu, bahwa semua peristiwa, bahkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi kecuali izin Allah. Semuanya sudah berada dalam takdir dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada, karena orang-orang Arab saat itu sampai meyakini kalau ngadu nasib dan segala macam, dan bulan ini mereka amat sangat takut itu. Sehingga Rasulullah akhirnya memberikan satu solusi. Inilah akhirnya Islam salah satu adalah memberikan solusi atas persoalan yang ada di umat saat itu. Harapan kita memang Islam memang menjadi solusi mestinya, bukan menjadi polusi. Nah justru akhirnya dari beberapa sejarah yang tercatat lah dalam beberapa rangkaian kitab yang saya pelajari, justru di bulan Safar ini Rasulullah banyak melakukan kebaikan. Satu sisi memang kalau memang itu diyakini bahwa bulan ini turun musibah, berarti kan sebenarnya Islam itu preventif. Agar kita tidak terkena di bulan musibah, apa yang kita lakukan gitu. Sehingga akhirnya Rasulullah banyak melakukan berbagai aneka kebaikan di bulan Safar ini. Karena salah satu hal yang bisa mencegah turunnya musibah atau bencana adalah dengan banyak melakukan amal kebaikan. Kalau ibarat lembaran kosong, kita isi dengan amal-amal kebaikan. Nah, dari sejarah bahkan Rasulullah pernikahannya di bulan ini Pak, dengan Siti Khadijah. Jadi Rasulullah menikahkan Siti Khadijah pada bulan Safar ini. Makanya kalau ikut Nabi kalau mau nikah, tapi udah ya. Kalau nikah bagusnya di bulan Safar. Kalau dari sejarah ini loh ya. Tapi kalau di Indonesia kan jarang. Rata-rata di bulan apa ramenya? Bulan Haji ya. Ya, padahal sisi negatifnya walaupun nggak semuanya, lagi-lagi jangan taruh itu. Kalau dari kata kita kan bukan menakut-nakut, tapi memang antisipasi. Orang kalau melakukan pernikahan di bulan itu entahkan banyak utang. Jadi banyak utang. Dalam kitab buku tulisan. Tapi itulah sebuah itu tadi, sehingga Rasulullah memberikan sebuah jawaban bahwa ini tuh bukan bulan yang apes, bukan bulan sial gitu. Artinya sampai Rasulullah melakukan pernikahan itu sebuah ibadah dilakukan di bulan Safar untuk memberikan ketenangan kepada penduduk saat itu. Nah, Islam lahir untuk memberikan ketenangan dan kesejukan. Saya ulang, Islam lahir, Islam datang memberikan ketenangan, kesejukan dan solusi atas apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan umat manusia saat itu. Sehingga Rasul melakukan pernikahan di bulan Safar. Bahkan menikahkan Sidina Ali dan Fatimah juga di bulan Safar. Nah, kita kalau menikahkan anak nanti bulan Safar, Pak. Mudah-mudahan seperti keluarga Sakinah, seperti Sidina Ali dan Siti Fatimah Zahra. Tapi menderita banget Pak. Keluarga paling miskin di antara sahabat ya keluarga Sayyidina Ali. Dia punya makanan bagus, dikasih orang lain dia makan roti yang gak enak gitu, roti yang malah gitu. Orang-orang lebaran dia punya makanan enak dikasih semua orang, tapi dia makan roti yang harganya murah gitu. Sampai disebut apa? Abu Turab ya, Sayyidina Ali. Kalau sering tidur itu di tanah gitu, sampai bajunya kadang-kadang penuh dengan tanah. Sehingga dia Abu Turab, bapaknya Abu. Itu terkadang apa namanya? Ya cerita para sahabat itu ternyata emang Allah sudah mentakdirkan, jangankan kita orang biasa lah. Sudah menjadi ketetapan Allah, manusia itu diciptakan ada yang dianugerahkan finansial yang cukup dan agamanya kuat. Itu sifat rahmannya Allah, Pak.
Jadi dari sifat rahmannya Allah, salah satu bukti nyatanya adalah ada hamba-hamba Allah yang dilahirkan muka bumi, diciptakan oleh Allah itu memang dia kondisi finansialnya kuat, agamanya juga kuat. Kalau rahim itu orang hamba Allah yang diberikan kekuatan dalam agama, spiritualnya, agamanya kuat, tetapi ekonominya lemah. Kita pengen yang mana nih? Yang kuat ekonominya, kuat juga finansialnya, tapi kan nggak bisa milih, kita wong sudah tentuin dari sono gitu. Yang jelas ketika kita memang dianugerahkan ke finansial materi oleh Allah, ya jadilah orang-orang yang finansialnya itu menjadi alat dekatnya kepada Allah. Dan ketika kita memang ditakdirkan sebagai orang yang ekonominya lemah katakanlah, jangan juga sampai mengabaikan ajaran agama. Ini kan dua-duanya menyelamatkan. Dua-duanya melamatkan. Itu sudah sifat rahman Allah. Sudah menempatkan hambanya pada posisinya masing-masing gitu. Ya termasuk para sahabat pun demikian. Jadi di bulan Safar termasuk ya kalau dari sejarah-sejarah yang tercatat dalam sebuah sejarah itu, termasuk perang Khaybar itu, ini di bulan Safar, Pak. Perang pertama kali itu di bulan Safar ini. Jadi terus harus melakukan kebaikan gitu untuk menangkal tadi bahwa bulan itu bukan bulan apes. Dan kalau toh ada kesialan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan gitu. Nah Pak, anjuran bagi umat Islam di bulan Safar ini apa yang harus kita lakukan? Satu yaitu meningkatkan amal soleh. Kalau kita rujuk ke surat Al-Imran 17, ada 5 potensi spiritual yang harus kita kembangkan. Wasabirina, wasadikina, wal qanitina, wal munfikina, wal mustaghfirina bil ada apa ini? Bil ashar. 5. Kalau dalam urutan kitab itu salah satu kebaikan yang paling bagus di bulan Safar, ya sebenarnya bukan cuma bulan Safar, ya kayak ngaji kayak gini Pak, menambah hasanah pemahaman tentang agama kita, sehingga kita paham bahwa agama Islam lahir dibawa oleh baginda Nabi itu menjadi solusi, memberikan ketenangan dan kedamaian. Ya sama dengan nama agama kita, Islam itu agama yang membawa keselamatan dan kedamaian. Islam itu asal katanya kan aslama yuslimu islaman gitu ya. Aslama itu artinya apa? Patuh. Patuh. Yuslimu itu apa? Menyerah. Patuh, tunduk patuh kepada perintah Allah. Islam dan keselamatan. Orang yang tunduk patuh kepada Allah pasti dia akan menjadi orang yang diselamatkan. Nah jadi ada 5 potensi ngaji kayak gini. Banyakin ibadah bil khusus, memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Itu tadi biar kalau toh ada kata Nabi memang takdirnya Allah musibah walaupun sebenarnya tidak dikhususkan kepada bulan Safar. Karena sebagian hadisnya kalau dari ilmu hadis itu memang kedudukannya doib kalau mikir belajar ilmu hadis. Tapi ada juga ulama firasah memang menggunakan itu. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani itu mengatakan bahwa ada sholat sunnah lidafil bala pada Rebo Wakasan. Itu udah populer banget di Indonesia. Salah satu ulama yang menganjurkan melakukan sholat sunnah Rebo Wakasan gitu, itu almarhum Kiai Ma'mun Zubair. Itu menganjurkan pada tiap Rebo Wakasan ada sholat sunnah lidafil bala. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak menganjurkan sholat lidafil bala karena beliau wali hadis. Tapi beliau menganjurkan banyak sedekah di bulan Safar ini. Dua-duanya sama Pak. Kan yang bisa mencegah datangnya musibah ya pasti sedekah ya. Sedekah itu tanpa bala, menolak datangnya bala. Nah oleh karena itu Rasul menganjurkan kepada kita di samping memperbaiki ibadah ritual kita, menyempurnakan ibadah sholat kita kepada Allah, ya banyak melakukan kebaikan sebagai hamba, terus juga memperbanyak sedekah. Karena itu yang mencegah. Kenapa Kiai Hasyim Asy'ari tidak menganjurkan salat sunnah di al-bala? Karena beliau menjaga kedisiplinan ilmu. Kalau ilmu hadis memang secara kandung hadisnya lemah, tapi kalau kita nggak boleh ini hadisnya lemah, ini dhaif, malah kita nggak tahu ilmu hadis. Dan beliau menganjurkan di bulan Safar dibanyakin sedekah. Dan biasanya ulama itu lihat kondisi keadaan masyarakatnya Pak. Misalkan di wilayah Anur ini, sekitar wilayah Anur Grumapuri ini kebetulan orang-orangnya memang finansialnya rata-rata menengah ke atas, orang-orang kaya. Berarti dianjurkan, biasanya ulama menganjurkan banyakin sedekah. Nah itu karena memang kondisi di lingkungan Kiai Hasyim Asy'ari saat itu kondisinya orang ekonominya sudah baik. Itu salah satu pencegahan datangnya musibah, maka beliau menganjurkan sedekah. Sementara Kiai Ma'mun Zubair karena di Sarang itu dulu ekonominya lemah karena daerah pesisir.
Lah untuk mencegah datangnya bala dengan ibadah, salah satunya ngambil kerujukan kitab Syekh Abdul Qadir Jailani itu dengan sholat sunnah lidafil bala. Dua-duanya benar. Yang salah itu ya sholat enggak, sodako, sodako enggak gitu. Ada kebaikan enggak? Dan kita pun mau menggunakan sholat lidafil bala enggak apa-apa. Nanti hari Rebo akhir di bulan Syafar nih, Rebo Wakasan, dilaksanakannya setelah sholat duha. Ya, misalkan besok ada Rabu nih, berarti pada 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, 1 salam. Kaifiyahnya, caranya, rakaat pertama setelah Fatihah itu membaca surat Inna A'toina Kal Kausar. Apalah ya? Apa loh, ini pendek kok, cuma 3 ayat, tapi 17 kali Pak. Bacanya 17 kali. Rakaat pertama, terus Al-Ikhlas 5, Kulhu 5, Falak binasnya sekali-sekali. Itu per setiap rakaat ba'da Fatihah. Jadi rakaat pertama Fatihah, Inna A'toina Kal Kausar 17 kali, Al-Ikhlas 5, Falak binasnya sekali-sekali. Itu per setiap rakaat. Nyampe 15 menit. Nyampe. Kalau dipraktekin mah cepat. Ya minimal kan kalau yang sunnah-sunnah gini Pak katakan, minimal kita melaksanakan selama hidup ini satu kali ya. Ya walaupun kita udah sedekah ya sholat. Malah kalau saya nganjurinnya mulai dari sekarang. Malah banyak dalam kitab yang lain dianjurkan sholat awabin Pak. Sholat sunnah dalam kitab Hidayatus Salikin. Pernah sholat sunnah awabin. Dilaksanakannya ba'da maghrib kayak gini kalau nggak ada taklim. Kalau nggak ada taklim, habis maghrib, terus di ba'da maghrib, terus sholat awabin 6 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Berarti 3 kali salam. Kalau sholat lidafil bala, kalau mau di teksnya secara bahasa, usolli sunatan lidafil bara arba rakaatin lillahi ta'ala, tanpa adaan. Karena kalau sholat sunnah itu kan nggak ada kodoknya. Karena yang nggak dianjurkan untuk mengkodok kalau meninggalkannya, nggak seperti sholat. Kalau sholat wajib pelafadzan niatnya bisa kodokan, bisa. Nah, makanya ketika memang pada tepat waktunya pakai adaan, berarti dilaksanakan pas pada waktunya kayak kita maghrib hari ini. Tapi kalau di luar waktunya maghrib hari ini berarti niatnya kodokan. Atau kita misalkan sholat maghribnya atau sholat lainnya sampai udah batas waktu gitu. Kayak subuh misalkan, bangunnya sudah jam 6:30, ya udah sholat aja. Tapi niatnya bukan adaan, kodokan karena di luar waktu gitu. Kan kalau 6:30 berarti udah habis waktu sholat subuh kan. Karena waktu sholat subuh itu istimewa Pak, nggak kayak sholat waktu yang lain. Kayak maghrib kan batas akhirnya sampai masuk waktu isya. Kalau isya ini paling panjang, batas akhirnya sampai masuk waktu, panjang banget ya. Dulu ada tuh para sahabat sholat subuh karena ngajinya ngantuk ya. Jadi sholat subuhnya banyak jam 10 gitu. Kata Rasulullah, sholat apa ente kalau bahasa kita gitu. Sholat subuh ya Rasulullah, sholat subuh jam segini. Nah akhirnya ternyata sahabat itu belum paham kalau sholat subuh itu batasannya tidak seperti batas akhirnya, tidak seperti sholat-sholat yang lain. Ya sebatas isyraq, matahari naik berarti waktu sholat subuh itu habis. Makanya kan kalau kita ingin menjadi orang yang disiplin, lihat sholat subuhnya Pak. Waktu yang sebegitu kecil bisa dimanfaatkan. Waktu yang sempit itu tapi nilainya besar kan. Karena sholat subuh itu antara jasmani dan rohani. Cahaya terbesar secara ke energi, kalau bahasa energi terbesar yang ditransfer ke dalam tubuh kita ketika kita sholat subuh. Dan itu jasmani dan rohani. Kalau dalam kitab kan kalau maghrib tidak rakaat, ini kaitan dengan hidung dan mulut kita. Artinya sholat kita ini dalam bentuk syukur kepada Allah. Kayak maghrib misalkan, kenapa 3 rakaat? Ini simbol daripada 2 lubang hidung, 1 mulut. Kita diberikan anugerah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dengan kita punya hidung kita bisa bernafas, bisa mencium aroma yang wangi, bisa membedakan antara terasi sama minyak. Coba kalau nggak punya hidung, repot. Lalu 1 lubang mulut kita, dengan mulut kita bisa bicara. Sholat maghrib itu mensyukuri itu. Makanya kan sebenarnya sholat itu bentuk syukur yang paling tinggi nilainya. Kalimat alhamdulillah. Ini kalau sedikit ke kajian tasawuf, mohon maaf ya. Kalau udah tua-tua kayak gini kan mesti harus kajian itu.
Jadi sholat itu sama dengan kalimat disimbolkan ini maksudnya. Di kalimat alhamdulillah itu, alhamdulillah hurufnya berapa? Alif, lam, ha, mim, dal ya. Alif itu sholat zuhur, lam itu sholat asar, mim itu sholat maghrib, ha itu sholat isya, dal itu sholat. Nah itu di kaki pak, dal itu di kaki, merengkol banget kan huruf dal itu. Maka sholat subuh itu paling berat. Jumlahnya sedikit tapi paling besar nilainya karena memang ujiannya juga besar, waktunya juga sempit. Dan sholat yang nggak boleh dijamak qashar, nggak boleh dijamak ya sholat subuh. Masa 2 mau diqashar? Yang diqashar yang 4 aja. Maghrib aja nggak, kalau maghrib nggak boleh dikurangin juga, tetap 3. Mau jamak qashar, maghribnya 2 enggak, maghrib tetap 3. Kalau maghrib ke isya, isya ke maghrib, nggak boleh menjamak qashar. Kalau kepikir sedikit ya pak, asar ke maghrib nggak boleh menjamak qashar, asar sama maghrib nggak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya johor ke asar atau sebaliknya asar ke johor, maghrib ke isya atau isya ke maghrib, jamak takdim atau jamak takhir kita lakukannya. Nah kalau sholat subuh nggak bisa, dia mandiri, nggak bisa dijamak gitu, apalagi di qashar. Udah 2 di qashar ya habis. Banyakan pada ngosor kayaknya. Ya habis sholat subuhnya, enggak sholat subuh. Ya jadi ngisi kebaikan shofar yang dimanakan kosong secara etimologi bahasa Arab itu berarti kata Nabi isi dan kebaikan sehingga biar tidak terkena tadi. Makanya satu dengan sholat bil bala tadi, keduanya ada dengan sholat awabin 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah kalau kaifiyah sholat awabin yang merujuk kepada kitab itu, setelah Fatihah itu baca ayat kursi pertama. Setelah Fatihah rakaat pertama baca ayat kursi. Yang keduanya baca setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Salam, nanti bangun gitu lagi. Namanya sholat sunnah awid. Abis maghrib ini banyak banget sholat sunnah pak. Maghrib wajibnya, ba'diyah maghrib. Yang rawatib ba'diyahnya ya, kalau qobliyahnya bukan termasuk rawatib. Kalau qobliyahnya mau dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Yang rawatibnya justru kalau maghrib itu ba'diyahnya, bukan qobliyahnya. Sunnah biasa. Kadang-kadang kita terbalik, qobliyahnya dilaksanakan nunggu maghrib, begitu habis maghrib Allahumma lantas lari, bukan jalan lagi. Minimal qobliyah dulu. Terus gini pak, ini sebagian etika adab dalam ibadah biar berkah. Kalau yang gimana? Jangan meninggalkan jamaah dulu biar dapat keberkahan jamaahnya. Sampai imam membaca Allahumma anta salam. Sampai imam merubah posisi duduknya. Itu sebenarnya kode dulu lama-lama itu hebat pak. Biar berjamaah kita ini nggak kehilangan keberkahan berjamaahnya. Itu. Merubah ketika membaca doa Allahumma anta salam, biasanya agak miring sedikit. Agak miring ya, ulama-ulama kita banyak miring, nggak ngadep ke sono. Walaupun ada hadisnya kalau Rasulullah memang kalau habis sholat subuh ngadep ke jamaah, tapi bertanya karena beliau sebagai pemimpin bertanya kepada yang hadir itu, apakah semalam ada yang sakit yang saya tidak tahu, ada umat yang membutuhkan saya yang saya nggak tahu, yang butuh pertolongan saya nggak tahu. Kalau nggak ada, atau ada yang mau bertanya masalah agama misalkan, jadi taklim itu lebih abdul ketimbang zikir. Kalau nggak ada, Rasulullah balik lagi, duduk lagi, zikir sampai waktu isyraq. Nah sholat sunnah isyraq 2 rakaat, setelah isyraq 2 rakaat terus sholat duha. Ini paket haji dan umroh paling murah pak. Syaratnya kudu mau, nggak pakai ongkos. Syaratnya mau doang. Makanya saya bilang ambil kalau subuh. Saya makanya senang kalau ngaji subuh tuh, saya senang, bukan senang yang lainnya bertengkar, senang bukan. Karena saya kalau sambil paket hemat itu. Ya haji dan umroh. Jadi kalau kita misalkan sholat qobliyah subuh duduk atau ngaji lah taklim. Kan biasanya emang rata-rata sampai waktu isyraq kan. Isyraq kita selesai. Sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ya udah sholat duha 2 rakaat. Kita keluar dari musola An-Nur berarti udah dapat nilai pahala haji dan umroh tam, sempurna. Enak banget tuh ya. Ngambil paketan pak.
Iya, biasanya jam sekarang sampai jam 6 kawan. Syuruk itu isyraq, matahari naik ya. Biasanya dapat bonus, ada sarapannya gitu. Ada jasmaninya, ada rohaninya, maka rada suka gitu. Karena double berarti dapat jasmani, dapat rohani. Ya makanan jasmani terpenuhi, makanan rohani juga terpenuhi. Ya. Kalau kajian minggu itu enaknya gitu. Dan kebetulan memang kalau teman-temannya rata-rata karyawan, biasanya kajiannya di hari Minggu ba'da subuh, dari subuh sampai terus gitu. Kalau ba'da maghrib ini kan mepet-mepet sebenarnya ya Pak, lebih panjang waktu subuh. Apalagi hari libur. Kalau hari kerja kan kasihan juga teman-teman yang udah pakai seragaman maksudnya. Waktunya diburu-buru karena mau minimal di hari libur. Memang hidupan itu. Jadi sholat awabin. Kalau misalkan sholat awabin sudah 6 rakaat, masih ada waktu. Ini juga yang diajarkan Nabi, memperbanyak sholat-sholat sunnah di bulan ini. Ada sholat namanya lihifdil iman. Masih belum waktu isya, ada sholat birrul walidain. Itu nyampe ke isya. Makanya kalau ulama-ulama dulu, orang-orang saleh itu kalau habis maghrib nggak ada kegiatan kayak taklim gini, ada nggak ada lebih penting, udah waktunya buat sholat-sholat sunnah gitu. Sampai waktu masuk isya gitu. Karena antara maghrib dan isya ini termasuk saatul ijabah. Saat diijabahnya doa kita gitu. Tidak bangun dari sajadah. Kayak orang tua kita dulu gitu. Dari kalau habis maghrib zikir, baca Quran apa paling enggak. Mereka enggak sampai nunggu isya gitu. Kalau kita kan nunggu isya sambil ngopi ngerokok ya. Kebiasaan buruk. Nunggu maghrib dari maghrib ke isya padahal waktunya mepet. Ya, kita isi dengan taklim kayak ini insya Allah lebih manfaat. Nah jadi memperbaiki sholat kita, terus menambah dengan sholat-sholat sunnah, terus sodakoh di bulan Syafar ini, atau tadi sholat sunnah lidafil bala. Tinggal pilih yang mana aja. Yang penting jangan sampai enggak sama sekali. Sholat malam enggak, sodakoh enggak, baca Quran tidak, zikir juga tidak. Kalau tadi di pagi dalam personal kajian saya bilang kita pilih sodako, pilih sholat. Tidak pilih bala apa sodako. Rata-rata dua-duanya berat. Jangan sampai enggak dua-duanya maksud saya. Sholat enggak, sodako juga enggak. Ada nilainya enggak? Bahkan dibalas 10 kali kan kebaikan kita di bulan. Setiap kebaikan pasti itu. Nah kalau kita merujuk kepada ayat yang saya baca tadi, berarti ada 5 potensi yang harus kita tingkatkan Pak, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita di bulan Syafar. Ya umat Islam itu sebenarnya cuma bulan Syafar, setiap hari perputaran waktu yang dilewatinya mesti ada peningkatan kualitas ibadahnya. Biar hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin kan, biar kita termasuk orang yang jangan sampai termasuk orang yang rugi gitu, apalagi celaka. Kalau hari ini kita lebih buruk, nah kita termasuk orang celaka. Ini memotivasi kita. As-sabirina berarti orang-orang yang meningkatkan kualitas kesabarannya. Ya kita yakin Pak, musibah yang Allah berikan, toh kalau memang ditakdirkan turunnya musibah, yakin tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Disinilah perlunya sebuah kesabaran. Kecuali memang kejahatan yang diciptakan dari hawa nafsu manusia, itu merusak. Keburukan yang dilakukan yang merusak itu biasanya akibat perilaku kejahatan yang dilakukan oleh manusia memperutkan hawa nafsunya. Saya sering cerita guyon gini Pak. Pernah ada satu peristiwa ketika misalkan ada teman kita, orang tua kita dulu, misalkan kayak di Indonesia masih ini tradisi baik, sesajen itu kan, misalkan dia kayak di hutan ngasih sesajen gitu, di gunung kan ngasih sesajen, atau di sungai, di laut, sebenarnya bagus Pak. Kan orang tua kita itu bukan menyembah sama gunungnya. Maksudnya gunung, air itu memberikan kehidupan. Coba kalau nggak ada air, nggak ada pohon-pohonan, maka sebagai ungkapan terima kasihnya nih mereka, ya bahasa kan mereka makhluk juga, hewan apa tumbuhan itu ngomong, Pak. Sinar matanya bicara, cuma kita nggak dengar, nggak ngerti aja dengan bahasa mereka. Ya terima kasih, bersyukur. Akhirnya yang seperti itu salah. Tapi zaman sekarang Pak, yang nebangin hutan
yang ratain gunung itu dianggapnya benar. Coba kalau mau logika sederhana aja, yang salah itu yang ngasih sesajen apa yang gunulin hutan sama ngeratain gunung itu. Itu mestinya yang dibilang bid'ah tuh. Yang benar jadi salah, yang salah itu udah akhir zaman, udah nggak jelas gitu. Kadang-kadang ya Allah, orang mau berterima kasih ya Allah, orang tua itu pinter. Air memberikan saya hidup, sehingga dengan air tumbuh-tumbuhan saya, sawah saya, ladang saya menjadi subur. Ya supaya terima kasih. Dulu adanya begitu. Makanya saya bilang kalau tradisi yang gitu tuh jangan mudah menyalahkan juga, karena orang tua kita dulu kan beda pengungkapan rasa syukurnya, karena memang agama belum berkembang seperti sekarang ini. Dulu kan cari guru ngaji juga susah. Di saya aja susah Pak, guru ngaji kemana ya gitu jalan. Kita yang ke guru, kalau sekarang kan kebalik ya. Guru yang iya. Makanya kalau yang begini ini pengajian Pak. Pengajian itu guru datengin murid, itu pengajian. Kalau ngaji, murid datengin. Banyakan pengajian, banyakin orang ngaji. Banyakan pengajian. Kan nilainya beda gitu. Makanya asal guyonan bawaan ya, karena saya di sini karena ini pengajian, maka namanya pengajian mesti dikasih hadiah. Kalau kata Mas saya ngaji berarti dan bayar. Oleh ini guyon-guyonan. Ya bedain antara ngaji sama pengajian. Maka nggak aneh kalau pengajian mau rame, zikir di mana-mana rame, dan itu pengajian. Coba yang ngaji gini. Ya orang ini nih juga kan. Yang udah istiqomah insya Allah. Jadi sabar, Mak. Meningkatkan kualitas kesabaran. Dan kalau tahu memang Allah menurunkan musibah bukan berarti Allah tidak cinta. Sebenarnya bukti sayangnya Allah, satu karena musibah itu, dengan musibah banyak hamba Allah yang akhirnya mendapatkan hidayah. Kebanyakan kayak kita ini diingetin kalau dapat musibah kan. Kalau di kitab ahli kami itu Ibnu Al-Asakandari mengatakan, kenapa Allah kasih kita ujian dan musibah? Sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah agar doa kita lebih khusyuk. Coba Pak, kita merasakan lah, ini ngukur kita kan. Doa ketika kita lagi banyak duit sama banyak utang, khusyukan mana Pak? Banyak duit apa banyak utang? Kalau banyak utang sampai nangis itu. Wah, tahajudnya rajin, doanya juga. Nah, maka sampai ada bahasa bijak Pak, kesulitan yang membuat kita dekat kepada Allah atau ujian yang membuat kita dekat kepada Allah lebih baik ketimbang kenikmatan yang membuat kita jauh dari Allah. Orang kayak kita mah kalau dikasih banyak duit mah doa biasa aja Pak, nggak greget gitu. Coba kalau dikasih susah, habis sumpah apa susahnya plus kanan kiri depan belakang, aduh musuh banget gitu. Nah, akhirnya musibah ini bisa menjadi bagian daripada bentuk hidayah yang Allah berikan kepada hambanya, mengingatkan kita untuk kembali, untuk taubat. Taubat itu kembali dari kita keliru ke jalan yang kembali yang benar. Taubat. Musibah. Sabar. Dan sering saya ulang Pak, termasuk buat saya, kita sering mudah melakukan kesalahan karena kurang sabar kan? Orang kurang sabar biasanya ngambil jalan pintas. Bener ya? Hidup kalau nggak memiliki jiwa sabar biasanya ngambil jalan, iya. Ya sama perjalanan itu. Kita kalau jalan antri nih macet, nggak sabar ngambil jalan jalur orang diambil kan. Padahal yang akan membahayakan diri kita itu. Banyak terjadi kecelakaan karena orang ngambil jalur pintas. Kalau dibilangin marahan dia loh Pak. Udah salah, galakan dia. Nah itu makanya sabar itu penting. Sampai ketika Allah yang memerintahkan sholat pun perintahnya sabar dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wa shalah wa innaha lakabiratun ila al-qasim. Meminta pertolongan Allah dengan jalan sabar dan sholat. Wa innaha, ini domirnya pakai satu Pak. Wa innaha berarti satu paket di antara sabar dan sholat, nggak bisa dipisah. Kalau dua perilaku yang dipisah harusnya wa innahuma. Tapi ayatnya menggunakan wa innaha, sesungguhnya sabar dan sholat berarti satu paket. Tidak bisa dipisah. Ya, karena apapun ibadah, perbuatan baik,
kalau nggak pakai landasan sabar tidak akan bisa sempurna. Sholat kita kalau nggak sabar nggak bakal sempurna. Maka ukuran dari ayat ini Pak, kita sabar belum? Lihat ketika sholat pengen lama-lama apa yang buru-buru? Kira-kira kalau kita mau ukur barometer perilaku kita dengan sholat, karena sholat menjadi ukuran terbaik, karena itu syarat utama. Kalau kita ngambil pelajaran ayat ini, kita termasuk orang yang sabar belum atau tidak? Lihat sabarnya ketika sholat, barometer ukuran pertamanya. Kalau sholatnya betah lama berarti tandanya sabar. Kalau sholatnya pengen buru-buru berarti kurang apa setengah sabar. Kita setengah sabar apa sabar sih Pak? Tapi kalau jadi imam ya mesti bijaksana. Makanya kan untuk latihan sabar salah satunya ketika sholat sendiri dirinya agak lama. Latihan agar kita memiliki sifat sabar. Ya suratnya panjang-panjang lah, Sabihis, Al-Bayyinah, mau surat Yasin juga boleh. Kalau sendirian, Yasin sama Turjaunnya doang, Yasin Turjaun selesai kan? Itu latihan sabar. Dan secara umum kita lah Pak, ya secara umum ini mohon maaf, orang seperti di zaman sekarang sholat berdirinya lama, banyak yang nggak betah. Diri ini unsur api Pak, maka lamakan ketika sendiri untuk sabar, bisa mengendalikan tadi unsur api kita biar lebih sabar. Saya kalau di saya kebetulan alhamdulillah kalau subuh saya agak panjang Pak, wasamsi sama al-bayyinah, kadang saya sabihi sama wa asyam gitu, al-ghosiyah. Kebetulan di saya bukan nggak ada karyawan gitu. Cuma sama aja ngeluh orang seneng kalau siang ngimamin lama katanya. Ya nggak apa-apa lah, kalian jangan dilatih ina atau enak, kulhu ina atau enak. Ntar begitu ke Mekah di sana mah nggak nemu kulhu, nggak ada imam Mekah pakai kulhu. Iya, paling nggak 50 ayat gitu. Ya kalian latihan lah, saya bilang lihat nanti siapa tahu dapat kesono kan. Jadi udah terbiasa latihan sholatnya. Terus kita didinak bobokan Pak, walaupun tetap perlu kebijaksanaan. Apalagi kalau di Anur ini banyak orang luar hari kerja. Lihat aja kalau hari libur ya agak panjang sedikit. Nah jadi buat kita sholat ternyata sabar, kesabaran. Sabar itu guru terbaiknya bukan mengaji. Ini kalau saya bilang kalau ngaji kayak gini ini teori ya Pak. Ngaji sebenarnya di rumah, ngaji sebenarnya prakteknya di kantor, di lingkungan masyarakat. Kita sabar apa belum? Lihat aja kalau pulang, kita soleh apa belum? Kalau di pengajian mah soleh tampangnya. Ketahuan solehnya di rumah. Ketika bocah marah-marah, coba kita sabar nggak kira-kira ngadepin anak? Kelihatan di situ. Majelis taklim itu hanya teori. Ya soleh semua lah yang di sini mah. Insya nggak tahu kalau pulang mah. Begitu berinteraksi dengan masyarakat, baperan juga kadang-kadang, mohon maaf ya. Makanya anak saya ledekan Pak itu. Ya kita punya kepala jangan kayak pentol korek lah, yang geritan dulu Pak sama pentol kan. Kalau pentol korek sekali gesek aja langsung nyala. Ini diomongin dikit aja udah wah gitu. Sabarnya melotot kita Bapak, sabar gitu. Emang sabar melotot kan enggak gitu. Jadi sabar. Kalau emang musibah kita yakin bahwa Allah tidak mungkin membebani kita beban yang tidak sanggup kita mengikulnya. La nukallifullahu nafsan illa usaha. Cuma kurang sabar tadi. Sering ngambil jalan pintas akhirnya tidak misalkan masalah sehingga malah nambah masalah. Coba Pak kalau masalah dunia mah ikut Rasulullah enteng lah, walaupun kita tidak mungkin sempurna. Rasulullah kalau pulang kan ada yang dimakan, ya saya nggak ada, udah puasa, enteng aja. Kalau kita begitu pulang nggak ada sarapan, nanya sama istri, cemberut, marah-marah, lu ngapain aja dari tadi, kopi aja belum ada. Padahal pulang dari An-Nur, habis sholat subuh, habis sholat masih marah-marah. Kita, gitu. Nah makanya sholat kita belum menjiwai, sholat kita baru gerak ragawi. Ini kalau sholat itu turunnya 3 Pak. Ini sholat safatul qulub. Orang yang sholat itu safah hatinya, bersih hatinya. Ini ukuran berikutnya untuk sholat kita beres belum nih? Lamnya latiful qulub. Orang yang sholat lembut hatinya. Taknya itu tanwirul qulub. Bening hatinya orang yang sholat itu. Enggak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Dari hurufnya perilaku orang yang sholat itu yang sudah sukses sholatnya kelihatan Pak. Safatul qulub, bening hatinya. Tanwirul qulub, latiful qulub, lembut hatinya.
perilakunya lemah lembut, maksud saya. Tidak jadi orang yang kasar, walaupun kita makhluk kasar gitu. Tapi perilakunya lembut. Jangan udah kita makhluk kasar, perilakunya kasar. Dibilang makhluk halus juga kita nggak mau, Pak. Kita kan makhluk kasar ya, yang kelihatan maksudnya. Emang makhluk halus kan enggak, tapi memiliki sikap yang kelembutan hati. Makanya kadang saya gini, zikir ya Latif orangnya pemarah enggak nyambung sama zikirnya. Ya Latif itu ya maha lemah lembut. Mestinya kalau yang kita merasa ini keras banget, zikir banyakin itu asma itu, biar Allah nanti memberikan kita kelembutan. Tuh istiqomah ya Latif biar enggak jadi orang yang keras gitu. Nah, tanwirul qulub itu orang yang sholat, termasuk esensi sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya wa munkar. Orang yang sholat nggak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Keji itu merugikan diri sendiri, munkar itu merugikan orang lain, gitulah. Nggak mau, itu berarti menzalimi diri sendiri. Ternyata memang kita ini belum sadar sepenuhnya, Pak. Orang yang sadar nggak mungkin juga melakukan kesalahan. Kesadaran kita belum bangkit. Kesadaran full ya. Bukan berarti sadar bangun tidur, itu mah sadar nafsi ya. Oh, kalau nggak menjalankan perintah Allah berarti dia nggak sadar. Makanya kan kata ulama, banyakkan manusia itu sesungguhnya tidak sadar. Dan sadarnya kalau dia matanya udah megang kapas, berarti udah, oh ya saya udah mati ya, baru tuh sadarnya. Dan udah nyesel banget, dulu kenapa pengajian di Anur saya nggak ikut ya. Udah telat. Nah, jadi sabar, latihan Pak, termasuk latihan sabar ya di rumah, ngadepin berinteraksi sosial bermasyarakat kan pasti ada gesekan, gosokan. Cuma orang yang hatinya sudah tercerahkan mah nggak terkoneksi dengan itu, Pak. Tadi nggak baperan, bodoh amat lu mau ngomong apa gitu. Tapi bukan merugul juga, istiqomah merugul kan 11-12, ngerti merugul Pak? Bahasa orang Betawi itu merugul. Bahasa Arabnya istiqomah, enggak lah, istiqomah mah benar, meragul mengeyel. Udah salah merugul. Bahasa Jermannya ngeyel. Udah salah kalau diingetin ya ingat, harusnya masih mengingatkan. Ya nerimo kalau saya mengingatkan diingatkan. Untuk memperbaiki diri kita. Jadi sabar. Wah, kaget saya. Alhamdulillah. Sabar. Terus sidik Pak, belajar benar. Ucapan benar, perilaku benar. Ya. Niat benar, ucapan benar, perilaku. Ini kan iman Pak. Tasdik biqal, ikrar bil lisan, wal amalu bil arkan. Iman itu benar niatnya, di hatinya tasdik, ucapannya benar, perilakunya benar, itu iman. Dan kalau misalkan ucapan sama perilaku nggak sama, apa namanya Pak? Sifat apa? Orang yang omongannya nggak sama perilakunya apa? Iya. Ternyata itu kita banget Pak. Kita muna aja, benernya munafik itu kita banget gitu. Banyak omongan kita yang nggak sama, bahkan mana sidik itu jenis sedikit lagi jujur. Kita ini sering bohongi diri kita sendiri. Kata di kolbu kita, jangan kalau sedekah kasih yang banyak, masuk kepikiran, besok kan mau ke sono, sayang. Bohongi diri sendiri. Diri itu mana emang? Kesadaran yang di dalam. Hati kita ini masih ketutup. Di sini udah bilang, udah sedekahnya buat Anur 1 juta aja, mesin kopanya lagi rusak. Udah di rumah udah dikantongin tuh. Sampai jalan kesambet setan bawahan. Jangan 1 juta, besok ente mau kemana? 500.000 aja kasih DKM. Jadi berapa itu sedekahnya? 500.000, enggak jadi 1 juta tuh. Nah berarti kita belum sadar sebenarnya, kalau masih kegoda gitu. Itu kesadaran dari sini. Berarti kita membohongi. Nah itu sering banget. Tidak akan bisa jujur kepada orang lain kalau kita membohongi diri kita. Lupa belajar kepada Allah, itu sidik Pak. Ya ini potensi kita belajar, saya belajar ucapan benar, niat benar, mudah perilaku kita. Ya niat A, ucapan A, perilaku juga A. Jadi searah. Itulah sempurna iman. Ya mungkin ini Pak kesimpulan bulan Safar yang bisa kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan kita isi bulan Safar ini dengan kebaikan-kebaikan, peningkatan kualitas ibadah kita, ya hubungan sosial kita kepada sama kita perbaiki. Mudah-mudahan ini menjadi penghantar kebahagiaan dan keselamatan kita serta ketenangan bagi kolbu kita. Yang sedikit mudah manfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته